Halo semuanya, hari ini kita bakal ngebedah sebuah studi kasus yang luar biasa menarik soal transformasi besar-besaran di sektor energi Indonesia. Kita akan lihat perjalanan PT Heliora Power yang sekarang udah ganti nama buat mempertegas identitas baru mereka. Bayangin aja, ini ibarat kapal raksasa yang harus banting setir di tengah badai paras supaya nggak karam. Nah, persis kayak gitu situasinya. Yuk, langsung aja kita mulai bahas gimana mereka merombak total model bisnisnya. Coba dengerin angka ini, 99%. Yap, sebelum transformasi ini jalan, 99% pendapatan perusahaan ini cuma datang dari satu klien aja, yaitu induk perusahaannya sendiri, PLN. Ini tuh contoh paling ekstrim dari yang namanya pasar captive. Secara bisnis, ini bahaya banget, bener-bener titik lemah yang fatal. Kalau induk perusahaannya lagi ngerem budget, anak perusahaan ini bisa langsung gulung tikar saat itu juga. Bener-bener masalah eksistensial yang maksa mereka buat putar otak, cepat. Nah, buat ngerti gimana cara mereka lolos dari jebakan 99% tadi, kita bakal ngelewatin 6 poin utama di pembahasan kali ini. Mulai dari tantangan awal mereka, strategi baru yang dikasih nama Transformat Stanton Excellent, inovasi digital, manuver ke ekosistem EV atau kendaraan listrik, penguatan budaya perusahaan, sampai gimana mereka ngeksekusi ini semua buat jangka panjang. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tantangan bisnis dan tekanan margin. Sebenarnya apa sih yang bikin alarm di ruang direksi mereka tiba-tiba bunyi kencang? Kalau kita lihat dari data analisis yang kita bedah hari ini, dari tahun 2015 sampai 2020, margin perusahaan ini terus-terusan merosot. Kenapa? Karena induk perusahaannya lagi melakukan efisiensi anggaran. Dan karena mereka nyaris 100% bergantung ke induknya, ya otomatis dampaknya berasa banget. Terus, boom, puncaknya ada di pandemi COVID-19 awal tahun 2020. Pandemi ini benar-benar menelanjangi resiko fatal dari punya cuma satu klien. Bertahan pakai cara lama, udah pasti bukan pilihan lagi. Kalau kita tarik mundur sedikit secara kronologis, perusahaan ini berdiri tahun 2011, terus sempat ekspansi di 2013 lewat akuisisi. Tapi coba deh perhatiin akselerasi gilanya sejak 2019, mereka rilis aplikasi listrikku, dapat sertifikasi tata kelola di 2020, terus bikin gebrakan besar pas ulang tahun ke-10 di 2021 dengan kampanye Transformaten Excellent dan masuk ke pasar kendaraan listrik. Sampai akhirnya buat bener-bener nunjukin kalau mereka udah mandiri dan berstandar global, mereka resmi ganti baju jadi PLN Electricity Services di tahun 2025. Lanjut ke bagian kedua, strategi baru mereka, transformasi 10 Excellent. Pertanyaannya, gimana coba caranya merombak total DNA perusahaan pas umurnya baru genap 10 tahun? Jadi gini, strategi utamanya adalah mereka harus berani nekat mendobrak keluar dari zona nyaman pasar captive tadi dan lompat ke pasar non-captive. Artinya apa? Mereka mulai agresif banget nyari klien baru di luar PLN, mereka mulai nargetin sektor industri, bisnis, pemerintah, dan pastinya langsung nyasar ke masyarakat luas lewat layanan premium dan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik. Nah, secara teoritis, manuver yang mereka lakuin ini disebut sebagai strategi best cost. Berdasarkan analisis yang kita bahas ini, poin pentingnya adalah ini bukan cuma soal banting-bantingan harga ya. Perusahaan harus bisa super efisien di dapur operasional mereka supaya biayanya bisa ditekan serendah mungkin. Tapi di waktu yang bersamaan, layanan yang dilempar ke publik harus tampil premium, beda dari yang lain, dan berkualitas tinggi. Terus, gimana caranya ngejalanin dua hal yang bertolak belakang ini secara barengan? Jawabannya ada di bagian ketiga kita. Inovasi digital lewat listrik Q dan Q-meter. Disinilah mereka pakai teknologi buat memangkas biaya habis-habisan. Tapi di saat bersamaan, bikin pengalaman pelanggan makin mantap. Kenalin nih, Q-meter. Ini senjata rahasia mereka buat ngakalin operasional internal. Bayangin aja, dulu itu pencatatan pergantian meteran listrik sama klaim garansi semuanya serba manual. Pakai kertas berlembar-lembar, udah pasti lambat dan rentan banget salah catat kan? Nah, Q-meter hadir buat mendigitalisasi semua keribetan itu. Dampak Q-meter ini luar biasa ngebantu efisiensi. Sekarang semuanya udah paperless, alias nggak ada lagi tuh tumpukan kertas. Para manajer bisa mantau pekerjaan vendor secara real time dari layar mereka. Kalau ada pelanggan mau klaim garansi, identifikasi meterannya langsung diproses digital dan otomatis nyambung ke database pusat. Ini benar-benar contoh sempurna dari konsep efisiensi tinggi buat menekan biaya yang ada di strategi best cost tadi. Kalau Q-meter tadi buat ngerapiin jeroan perusahaan, nah yang ini adalah amunisi mereka buat narik hati publik, aplikasi listrikku. Ini cara pintar mereka buat nembus pasar non-captive secara langsung.
Jadi pelanggan rumahan yang tiba-tiba punya masalah instalasi listrik, sekarang nggak perlu lagi pusing nyari teknisi sembarangan. Lewat aplikasi ini, mereka bisa dapat teknisi bersertifikat yang kerjanya cepat, harganya transparan di awal, dan yang paling penting, ada garansinya. Dan yang bikin ini makin brilian adalah betapa gampangnya proses ini buat pengguna. Kita tinggal buka aplikasi utama PLN Mobile, pilih menu listrikku buat lapor masalah, dan sistem bakal langsung ngasih estimasi biayanya. Nggak bakal ada tuh cerita biaya siluman tiba-tiba bengkak di akhir. Kalau kita setuju, kita bisa pantau teknisinya udah sampai mana dan bayar semuanya langsung secara digital. Jujur aja, ini bener-bener naikin standar pengalaman pelanggan di sektor utilitas sih. Lanjut ke bagian keempat, ekspansi ke ekosistem kendaraan listrik atau EV. Dan menurut saya, ini adalah langkah diversifikasi mereka yang paling berani sekaligus paling visioner. Lewat langkah ini, mereka seolah mau ngebuktiin kalau mereka itu bukan cuma sekedar tukang rawat kabel transmisi tradisional. Mereka benar-benar beradaptasi sama electrical lifestyle atau gaya hidup elektrik yang makin modern. Mereka mulai merambah bisnis pemasangan stasiun pengisian daya umum yang kita kenal sebagai SPKLU sekaligus megang penuh perawatannya. Tapi, manuver cerdiknya justru ada saat mereka masuk langsung ke garasi-garasi rumah para pemilik mobil listrik. Jadi mereka bikin paket bundling yang super menggiurkan. Gini, pas kita beli mobil listrik, petugas mereka bakal datang ke rumah buat masangin alat home charging, terus langsung dihubungin ke aplikasi charge.in. Nggak cuma itu, mereka nawarin tambah kapasitas daya listrik rumah dengan biaya yang murah banget. Plus, diskon tarif listrik khusus kalau kita ngecas mobil dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Wah, ini sih bukan cuma sekedar jualan jasa pasang ya, tapi strategi super jitu buat ngikat pelanggan masuk ke ekosistem mereka untuk jangka panjang. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, pilar AKLH dan tata kelola perusahaan. Pertumbuhan yang ngebut ke pasar publik itu kan pasti bawa risiko gede ya. Nah, disinilah mereka pasang sabuk pengaman buat ngejaga integritas. Ini dia fondasi mentalnya. Sebagai entitas yang terhubung dengan BUMN, mereka memegang teguh core values akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan ini bukan sekedar poster jargon yang ditempel di dinding kantor loh. Nilai adaptif beneran kelihatan wujudnya dari inovasi Q-meter dan ekspansi EV tadi. Terus, nilai kompeten dibuktiin lewat para teknisi bersertifikat di layanan listrikku. Budaya kerja inilah yang jadi kompas supaya transformasi mereka nggak melenceng arah. Ada satu kutipan menarik dari jajaran manajemen regional yang ngerangkum ini semua dengan pas banget. Intinya, transformasi ini bukan buat gaya-gayaan aja. Ini adalah syarat mutlak buat survive di era VUCA. Era yang penuh gejolak, ketidakpastian, super kompleks, dan ambigu. Apalagi setelah dunia babak belur dihajar pandemi. Mereka sadar betul, di titik ini kalau mereka diam aja, ya mereka bakal mati. Nah, supaya klien-klien besar di luar sana pada percaya, nilai AKHLA tadi diterjemahkan jadi sistem tata kelola berstandar internasional. Buktinya, di tahun 2020 mereka berhasil ngantongin sertifikasi anti penyuapan ISO 37001. Mereka juga rajin banget ngadain acara strategic partner gathering buat ngasih tahu ke publik kalau manajemen vendor mereka itu benar-benar transparan dan akuntabel. Hasilnya, klien swasta maupun publik sekarang ngerasa aman berbisnis dengan mereka karena tahu kalau perusahaannya bersih dan pastinya bisa diandalkan. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, sekaligus pilar terakhir kita, eksekusi kinerja berkelanjutan. Yuk kita tarik kesimpulan dari semua manuver gila tadi. Perusahaan yang dulunya benar-benar di ujung tanduk karena 99% hidupnya bergantung dari satu klien aja, sekarang sukses merombak ulang seluruh DNA bisnisnya. Lewat strategi efisiensi biaya yang didorong teknologi digital dan paperless, ditambah lompatan cerdas ke pasar energi hijau kayak ekosistem kendaraan listrik, mereka nggak cuma berhasil selamat dari krisis margin. Lebih dari itu, mereka sukses ngebentuk diri jadi penyedia solusi energi yang lincah banget, yang udah siap tempur masuk ke dekade kedua eksistensi mereka. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, saya mau ngajak teman-teman mikirin satu hal yang menarik. Hari ini, di seluruh dunia, perusahaan utilitas raksasa konvensional lagi pada ketar-ketir ngadepin perubahan perilaku konsumen dan desakan energi hijau. Setelah ngelihat gimana PLN Electricity Services sukses menyulap kelebihan terbesarnya jadi kekuatan utama lewat digitalisasi dan diversifikasi, mungkinkah strategi yang kita bahas dari awal tadi adalah sebuah blueprint atau cetak biru pertahanan hidup yang sebenarnya wajib banget ditiru sama seluruh perusahaan energi di dunia? Menarik buat dipikirkannya. Terima kasih banyak udah ngikutin pembedahan materi ini dan sampai jumpa di analisis kita yang berikutnya.